Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online dalam BS, baik yang via grup WA maupun Zoom, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tamarin, latihan di pelajaran kelima jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Pelajaran kelima jilid kedua dari kitab Durusul Lughah yang akan kita bahas tamarinnya. Insyaallah di pagi hari ini insyaallah kita punya waktu sekitar 40 menit. Kita akan coba bahas latihan pertama, kedua, dan ketiga dan keempat. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita mulai dari latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tentu saja, wahai para peserta grup DLBS, pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan hiwar, dengan percakapan sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang harus kita pelajari, bagaimana cara membaca pertanyaan ini. Bagaimana kedudukan dari pertanyaan-pertanyaan ini dan bagaimana artinya. Kita mulai dari soal yang pertama. Soalnya berbunyi, perhatikan membacanya adalah aina. Kata pertama in aina. Kita sudah sering mendengarnya dalam kalimat pertanyaan. Dia adalah isim istifham, kata tanya. Untuk menanyakan tempat. Harokatnya selalu tetap atau mabni seperti ini. Aina. Artinya kemana? Kemudian kata kedua membacanya adalah zahaba. Zahaba. Hurufnya di fathah semua. Ini adalah kata kerja atau fiil. Lebih tepatnya dia adalah fiil madhi. Kata kerja waktu lampu. Artinya pergi. Zahabat tullabu. Setelahnya kata ketiga membacanya tullabu. At-tullabu ini jamak dari tolibun. Tolibun siswa. At-tullabu para siswa. Kemudian di sini harokatnya di doma, huruf terakhirnya. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Jadi pertanyaan, apa itu fa'il para peserta sekalian? Fa'il adalah isim, 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 rofa yang terletak setelah fiil dan merupakan pelakunya. Perhatikan baik-baik pengertian singkat fa'il ini. Dia adalah isim rofa yang terletak setelah fiil dan merupakan pelakunya. Kita lihat at-tullabu. At-tullabu isim. Dia rofa. Tahu dari mana dia rofa? Ya harokatnya di doma. Fa'il itu rofa atau marfu. Sehingga fa'il itu harokatnya di doma. Dia terletak setelah fiil. Fiilnya zaba.
dan merupakan pelaku dari fiil tersebut. Pelaku dari dhaba. Maka tulabu disebut fa'il. Kemudian kata keempat membaca al-jududu. Al-jududu. Al-jududu dia di doma karena dia nat. Al-judud jamak dari jadid. Jamak dari jadid. Yang mana dia kata sifat, kemudian di sini memiliki bersama dengan sebelumnya sama-sama ma'rifat, sama-sama jamak, sama-sama mudzakkar. Maka al-judud na'at. Sehingga tulabu fa'il dan marfu. Kemudian aina zabatul labul jududu, kemana para siswa yang baru-baru itu pergi, kemana para siswa-siswa yang baru-baru itu pergi, maka jawabannya, cara menjawab yang sempurna, kita tulis seperti soal dulu. Gimana? Jadi, zaba, terus lengkap seperti soal dulu, nanti perlu ditambahin di akhirnya. Zahaba, zabat labu, zabat labu, zabat labul dulu, ya kita tulis seperti soal dulu, cara menjawab yang sempurna. Terus di akhir tambahkan zabatul labul jududu ila mudiri. Siswa-siswa yang baru tersebut pergi ke kepala sekolah. Kemudian soal kedua, A. Fahima tolhatu darsa. A ini ya, kita fathah. Dia harful istifham, huruf istifham. Yang dia itu harokatnya selalu di fathah. Dia huruf untuk bertanya. Kemudian setelahnya adalah fahima. Fahima ini fi'il. Kata kerja. Dia adalah fi'il madhi. Kata kerja waktu lampu. Hanya perhatikan ada perbedaan dengan zahaba. Kalau zahaba huruf kedua di fathah, kalau fahima huruf kedua di kasroh. Memang demikian. Fi'il itu ada yang fathah semua, ada yang fathah, kasroh, fathah. Bahkan ada yang apa? Ada yang apa? Ada yang fathah, doma, fathah begitu. Afahima artinya faham. Apakah telah faham? Tolhatu. Tolhah. Ya, tolhatu ya. Dia di doma. Kenapa? Dia isim. Dia terletak sah fi'il. Dia merupakan pelaku dari fi'il. Maka dia sebagai fa'il. Fa'il harokatnya marfu'un. Atau rofa atau marfu. Maka di doma. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia termasuk mamnu minas sorfi. Afaima tolhatu darsa. Sekarang ad-darsa, kenapa di fathah? Maka jawabannya dia adalah maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah isim nasab, nasab atau bahasa lainnya mansub yang dikenai pekerjaan. Dalam kurung dia adalah objek. Itulah maf'ulun bih. Maf'ulun itu adalah isim. Dia nasab atau dia itu mansub. Terus dia dikenai pekerjaan atau objek. Afaima tolhatu. Apakah tolha telah faham darsa? Kan darsa jadi objeknya. Maka ad-darsa sebagai maf'ulun bihnya. Dia isim.
Karena maf'ul bi maka dia nasab. Nasab mansub itu sama aja ya. Jangan dibuat sulit. Nasab masuk istilah untuk isim yang fathah huruf terakhirnya. Gitu. Kalau fathah terakhirnya disebut isim yang nasab atau mansub. Afai atau satu darsa apakah atau faham pelajaran? Maka jawabannya kalau ada A berarti jawabannya antara na'am dan la. Na'am. Na'am. Fahima. Al-hatu. Darsa. Ya. Ha telah faham pelajaran. Soal as-salis. Ayya suratin hafidho Ibrahim. Ayya. Di fathah. Kenapa? Ayat ini isim istifham. Harokatnya bisa doma, bisa kasrah, bisa fathah. Ya di sini kok kenapa di fathah? Sebabnya dia sebagai maf'ulun bih yang dikedepankan. Karena berubah isim istifham. Dia maf'ulun bih yang dikedepankan karena berubah isim istifham. Ayat suratin. Dan ayat selalu mudhaf. Ketika ayu juga selalu mudhaf. Ayu juga selalu mudhaf. Dia selalu mudhaf. Dan dia maf'ul yang dikedepankan dan dia juga mudhaf suratin di kasrah dan when dia mudhaf ilaih. Ayat itu artinya apa? Atau ayu artinya apa? Ayat suratin, surat apa? Hafidho. Ya, hafidho ini fi'il. Ya, fi'il madhi. Polanya sama dengan fahima. Huruf kedua di kasrah. Hafidho artinya telah hafal. Ibrahimu. Ya, Ibrahimu di sini sebagai fa'il. Dia isim, dia marfo, dia terletak fi'il dan merupakan pelakunya. Tidak ditanwin karena termasuk mamnu minas sorfi. Jadi surat apa yang telah dihafal Ibrahim? Kita jawab. Terus dulu soalnya. Hafidho Ibrahimu itu. Hafidho Ibrahimu surata. Surat apa? Sudah baca belum hiwarnya? Hafidho Ibrahimu surat al-fajri. Surat al-fajri. Hafidha Ibrahimu apa tadi? Surat al-fajri wa surat ini. Wa surat ini. Nah, hafidha Ibrahimu surat al-fajri wa surat ini. Cuma soal Arabi. Lihat baik-baik. Kata pertama membacanya adalah man. Dia isim istifham untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan yang berakal ke manusia. Man fataha dia fi'il madhi, kata kerja waktu lampau dengan pola apa? Polanya adalah zahaba, kayak zahaba, fa'ala.
Man fatahan nawafidha. Nawafidha di fathah. Dia sebagai maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ulun bih. Dia isim. Dia yang menjadi objek dari pekerjaan fathah. Maka dia mansub. Man fatahan nawafidha. Siapa yang dia telah membuka jendela-jendela. Siapanya adalah siapa? Aliyun. Aliyun fataha nawafidha. Aliyun fataha nawafidha. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online dalam biasa sekalian, baik yang di grup WA maupun Zoom, selesailah pembahasan latihan pertama di pelajaran kelima ini. Kita pindah ke latihan yang kedua. Dok hadil alamata, letakkan tanda ini amamal jumali sahihati, di depan kalimat-kalimat yang sahih. Wahadil alamata, dan tanda ini amamal jumali ghairi sahihah, di depan kalimat-kalimat yang tidak sahih, tidak benar. Diletakkan tanda centang di depan kalimat-kalimat yang sahih dan tanda silang di depan kalimat-kalimat yang tidak sahih. Tetapi kita harus paham dulu kalimat ini membacanya bagaimana, artinya bagaimana. Itu kan penting di situ. Ya kalau nggak paham, bagaimana kita bisa mengatakan sahih tidak sahihnya? Nah, raqmul awal membacanya adalah fataha aliyul fasla. Fataha fil madhi. Lihat fil madhi itu ya harokatnya asalnya selalu fathah huruf terakhirnya. Kemudian aliyun di dhamma tanwin, kenapa? Dia sebagai fa'il. Dia isim, dia marfo, dia terletak safi'il dan merupakan pelakunya. Al-fasla di fathah, kenapa? Sebenarnya dia isim, dia mansub, dia yang dikenai pekerjaan. Maka sebagai maf'ulun bih. Fataha aliyul fasla. Ali membuka kelas. Sahih atau khotok, benar atau salah, maka jawabannya adalah salah. Kita silang. Kemudian asani, membacanya ini kata pertama adalah ma. Ini huruf. Huruf nafi, huruf peniadaan. Roja'a, ini fil madhi, ya pulanya fa'ala. Zakaria, ini fa'il. Tapi ingat huruf terakhir huruf alif, alif nggak bisa berharokat, maka tetap seperti ini. Wa huruf atof. Hamzatu, dia ini atof ke Zakaria. Wa Usmanu, Usmanu juga atof ke Zakaria. Min harfu jar, maka taisi majrur hanya saja tanda jar dengan fathah karena termasuk mamnu minas sarfi. Ma roja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkah. Zakaria dan Hamzah dan Utsman tidak kembali dari Makkah. Benar atau salah di sini? Jawabannya adalah benar. Soal asalis. Sama, kata pertama adalah ma ini huruf peniadaan penafi. Ma kataba. Kataba fi'il, fi'il madhi ya, harokatnya fathah semua. Wazannya fa'ala.
Ma kataba Faisalun. Faisalun kenapa di dhamma tanwin? Dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Dia isim, dia rofa, dia jatuh fi'il, dia merupakan pelakunya. Faisalun al-ajwibata. Ajwibata di fathah, mansub. Dia sebagai maf'ulun bih. Dia isim, dia yang dikenai pekerjaan, maka mansub atau fathah. Tidaklah Faisal menulis jawaban-jawaban. Jadi annau karena dia, hu ini ya, domir kembali ke Faisal. Ma, ini huruf penafi lagi. Ma fahima, fahima ini fi'il madhi, yang saja polanya adalah fa'ila. Fahimal as'ilata, as'ilata di fathah. Kenapa? Karena dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Isim, mansub yang dikenai pekerjaan. Mana fa'il dari fahima? Fa'il dari fahima adalah dhamirun mustatir, dhamir yang tersembunyi di dalamnya yaitu dhamir huwa. Kalau kita artikan semua, Faisal tidak menulis jawaban-jawaban karena dia tidak paham pertanyaan-pertanyaan. Jawabannya adalah benar. Kemudian Arabi keempat. Ini juga ma. Kemudian juga kataba fil madhi dengan pola fa'ala. Juga Faisalun sama dia sebagai fa'il. Kemudian juga al-ajwibata fathah mansub dia juga sebagai maf'ulun bi. Faisal tidak menulis jawaban-jawaban li'anna kolama. Kolama ini mansub di fathah. Kenapa? Dia isimnya li'anna. Dia isim jatuh setelah li'anna. Berarti isimnya li'anna. Maka mansub. Tidak ditanwin karena dia mudhaf. Dan hu mudhaf ilaih. Li'anna kolamahu maksurun. Maksurun di dhamma tanwin. Karena dia khobar dari anna. Li'anna kolamahu maksurun. Karena apa? Karena penanya patah. Benar atau salah? Maka jawabannya ini adalah salah. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab kalian di LBS, baik yang di grup WA maupun Zoom, selesailah latihan kedua. Latihan kedua di pelajaran kelima, jilid kedua ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di chat Zoom-nya bagi yang ikut Zoom, atau nanti bisa di akhir pertemuan ditanyakan, atau bagi yang ikut di grup WA bisa tanya ke kami langsung atau ke yang lain. Kita berpindah ke latihan yang ketiga. Nah, ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-Quran. Ada kata Al-Quran. Kemudian dibuat kalimat. Qara'at talibul Quran. Qara'at talibul Quran. Kemudian al-qahwatu. Ada kata al-qahwah. Dibuat kalimat. Syaribat dhaiful qahwata. Syaribat dhaiful qahwata. Kemudian ada kata ad-darsu. Dibuat kalimat. Katabal mudarrisu darsa. Kemudian ada kata al-babu. Dibuat kalimat. Fatahat aminatul baba. Perhatikan di sini. Qara'at talibul Qur'ana. Qara' adalah fi'il madhi. At-talibu adalah fa'il. Al-Qur'ana adalah maf'ulun bih. Syaribat dhaiful qahwata. Syarib adalah fi'il madhi. Ad-dhaifu adalah fa'il. Al-qahwata adalah maf'ulun bih. Katabal mudarrisu darsa. Kataba adalah fi'il. Al-mudarrisu adalah fa'il. Ad-darsa adalah maf'ulun bih. Fatahat aminatul baba. Fatahat adalah fi'il. Aminatu adalah fa'il. Al-baba adalah maf'ulun bih. Jadi
Kalimat-kalimat ini tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Yang perlu kita camkan baik-baik tentang tiga kata ini. Tentang fi'il. Ya, kalau di sini fi'il apa itu? Ya, fi'il adalah kata kerja. Jelas di fi'il kata kerja. Dan di sini semuanya adalah fi'il madhi. Berarti fi'il itu kan kata kerja. Dan di sini semuanya fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Fi'il madhi kata kerja waktu lampu. Dan dua, fa'il. Apa itu fa'il? Kita harus paham juga. Kita jawab. Fa'il adalah isim. Fa'il. Itu harus isim. Dia isim. Yang rofa atau marfu. Terus yang terletak setelah fi'il. Terus yang merupakan pelaku. Pelaku dari fi'il tersebut. Perhatikan baik-baik pengertian fa'il. Fa'il adalah isim, rofa atau marfu yang terletak setelah fi'il yang merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Kita lihat baik-baik. Lihat. Qara'at talibu. Perhatikan at-talibu. Kemudian, katabal mudarisu. Perhatikan al-mudarisu. Syaribad dhaifu. Perhatikan ad-dhaifu. Fatahat aminatu. Perhatikan aminatu. Keempat-empatnya atau at-talibu, al-mudarisu, ad-dhaifu, kemudian aminatu adalah isim yang rofa. Rofa itu mudahnya harokatnya di doma. Berarti rofa. Kalau harokatnya di doma dia rofa atau marfu. Terus dia terletak setelah fi'il. Terletak setelah. Perhatikan kata setelah. Setelah fi'il. Terus merupakan pelakunya. Qara talibu, siswa itu membaca. Berarti siswanya fa'ilnya, pelakunya. Kata bal mudarisu, Pak Guru menulis. Berarti Pak Guru pelakunya. Syaribad dhaifu, tamu itu minum. Berarti tamu sebagai pelakunya. Fatahat aminatu, Aminah membuka. Berarti Aminah sebagai pelakunya. Sehingga dengan demikian di sini at-talibu, al-mudarisu, ad-dhaifu, Aminatu sebagai fa'ilnya. Kemudian yang ketiga, apa itu maf'ulun bih? Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun itu adalah isim yang mansub. Bisa juga ada yang mengatakan yang nasab. Sebenarnya sama aja ya istilahnya. Yang dikenai pekerjaan. Atau bahasa kita mudahnya dia jadi objek. Dia jadi objek. Maf'ulun bih itu isim. Nah, dia harus isim, bukan fi'il, bukan huruf. Terus mansub atau nasab. Mudahnya itu mansub nasab itu istilah untuk isim yang di fathah. Huruf terakhirnya. Jadi kalau maf'ulun bih ya di fathah rokat huruf terakhirnya. Dia yang dikenai pekerjaan. Perhatikan kata qara'a talibul Qur'an. Kemudian perhatikan juga kata bal mudarrisu darsa. Kemudian perhatikan juga syarifat dhaiful qahwata. Perhatikan juga fatahat aminatul bab. Al-Qur'ana, ad-darsa, al-qahwata, al-baba adalah isim. Kedua, dia mansub
atau nasab. Lihat, harokat huruf terakhir, fathah. Ketika dia yang dikenai pekerjaan atau jadi objek. Siswa itu membaca Al-Quran. Al-Quran kan objeknya. Pak guru itu menulis pelajaran. Pelajaran objeknya. Tamu itu minum kohwah, kopi. Berarti kopi objeknya. Fatahat Aminatul Baba. Aminah membuka pintu. Berarti pintu sebagai objeknya. Maka di sini Al-Qur'ana, Ad-Darsa, Al-Qahwata, Al-Baba sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. 6. Mudah-mudahan bisa difahami. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Alabia sekalian, baik yang di grup WA maupun Zoom. Perhatikan baik-baik, fahamilah apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih. Jadi, ini semua adalah susunan fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Urutannya ya, ini hukum asalnya. Urutannya pertama fi'il, kedua fa'il, ketiga maf'ulun bih. Ini urutan asalnya. Seperti itu. 6. Jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan silahkan. Jika tidak ada, alhamdulillah telah paham. Kita akhiri pertemuan kita. Karena kalau kita masuk ke latihan keempat, tidak cukup waktunya. Latihan keempat panjang dan butuh penjelasan yang lebih detail. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah telah paham. Mungkin sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan besok pagi bisa lanjut ya. Oh, ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Sampaikan bisa lewat chat di Zoom-nya atau langsung juga boleh. Bebas. Oh, mau langsung? Ya, silakan saya aktifkan. Saya buka. Saya buka. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz mau tanya, bagaimana kalau failnya itu kita tidak cantumkan, jadi apa ya, mustatir gitu ya Ustadz ya? Boleh nggak sih Ustadz? Ya, kalau kita bicara jenis-jenis fa'il, fa'il itu ada yang isim, mu'rab, ada yang isim mabni, ada yang mazhar muawal. Fa'il yang isim mabni itu ada yang berupa domir. Ada yang berupa domir. Ya, domir itu ada yang mustatir, ada yang Dohir, apa lagi? Munfasil. munfasil. Terutama domir huwa dan hiya itu bisa, itu memang kalau fa'ilnya domir huwa dan hiya memang wajib mustatir. Kalau domir huwa dan domir hiya jadi fa'il memang harus tersembunyi, wajib mustatir. Kalau memang fa'ilnya domir huwa atau hiya. Iya. Misalnya qara'a, kita buang at-talib ya. Iya. Qara'a, Al-Quran. qara'al Quran. Di sini adakah fa'ilnya? Ada. Itu dhamir huwa. Tapi dia memang harus wajib sembunyi di dalam fi'il qara'a. Kalau mu'anas, ya ini kayak yang nomor contoh keempat, fatahat aminatul baba. Aminah kita buang, jadinya fatahat al-baba. Di sini fa'il dari fatahat adalah dhamir hiya yang wajib sembunyi. Di kesimpulannya, kalau fa'il berupa dhamir, terutama dhamir huwa dan hiya memang wajib sembunyi atau mustatir. Tidak Wajib. bisa dinampakkan.
Kelas? Nah, Ustaz, syukron. Afwan. Yang lain Ustadz, ada tidak? nggih. Ustadz Afan, kalau kita mau belajar tentang fa'il itu di pelajaran mana Ustadz yang lebih mendetail? Misalnya kalau di pelajaran pertama jilid 1 kan kita ketemu dengan hadza. Oh, hadza itu untuk mudzakkar, untuk mufrad, untuk yang dekat gitu. Nah, kalau untuk tahu antara fi'il dan fa'il itu kita belajar di mana Ustadz? Ya di kitab Durus Lughah jilid 2, kalau nggak salah pelajaran ketiga. Oh, nggih, nggih. Pelajaran ketiga jilid 2 itu kita bicara fa'il. Insya Allah anak buka nanti. Nggih. Jazakallah khairan Ustadz. Matur nuwun sangat barakallahu fiik. Sepertinya belum, pelajaran ketiga belum. Ya, tapi sebetulnya di jilid 1 sudah ada pembahasan fa'il di pelajaran ke-12. Itu disinggung tentang fa'il. Tapi tidak Pelajaran ke-12 itu disinggung tentang fa'il. Materi saya bisa dicek, sana saya terangkan tentang fa'il. Pelajaran ke-12 dibuka, di sana saya terangkan tentang fa'il. Walaupun masih global, tapi saya terangkan. Memang Ustadz. perinciannya di jilid 2 ini. Ya, ketika kita bicara maf'ulun bih, memang kita nggak bisa lepas dari bicara fa'il. Jadi fa'il dan maf'ulun bih itu nyambung. Kita bicara fi'il, ya nanti tentu bicara fa'il dan tentu bicara maf'ulun bih. Tiga-tiganya ini memang nyambung. Seperti kalau kita bicara mubtada, pasti bicara khobar. Bicara fi'il, pasti bicara fa'il. Bicara fa'il, pasti bicara maf'ulun bih. Ya memang begitu. Mubtada dengan khobar itu selalu nyambung. Kalau fi'il nyambung dengan fa'il dan juga nyambung dengan maf'ulun bih. Jadi di sini berarti mulai pelajaran kelima ini kita akan banyak bicara fa'il dan juga maf'ulun bih. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan matur nuwun sangat barakallahu fiik. Jadi pelan-pelan nanti semua latihannya akan bisa tentang fa'il dan maf'ulun bih. Ya, mohon ikuti pembahasan pelajaran kelima ini. Insya Allah kita akan coba kalau saya tetap bisa ada waktu longgar tiap pagi ya. Di sini pagi saya agak longgar. Setiap pagi hari. Maksudnya ya jam-jam setengah berapa ini? Setengah 6-an ya kita mulai. Mudah-mudahan bisa terus rutin. Kalau saya masih ada waktu longgarnya insya Allah. Nah, sekian. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan bermanfaat. Itu ada lagi. Sekian kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Sehat selalu. Fi amanillah Ustaz. Nah.